so broken heart, and I will sing na 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 na. Benar kan, saya Kumi dari Black Dog. Black Dog tuh sini tongkrongan ya, anak punk, ska, grunge, hardcore, metal. Dulu itu gak punya wadah, nah, terus kita nongkrong sama anak siapa ini, kita buat wadah, buat anak-anak band, buat anak-anak underground. Kalau kita punya wadah, disitu kan banyak-banyak kegiatan, banyak-banyak event, banyak. Secara personal sih aku sih gak ngurusi pandangan orang, seperti kita gak melakukan kerugian sama orang lain ya, kalau caranya berbuat baik sama orang lain, sama tetangga, misalnya sama kampung ini ya, aku kan ketua RT lah gini, jadi ya caranya ambil warga, ambil kampung bisa apik, jadi ya stigma-stigma itu mata dewe dengan sendirinya. Anaknya kan seneng mendem-mendem, jadi anaknya sering dititip aku kurang ajar, jadi aku titip anakku lah, aku lo gak mendem bu. Jadi di aku seneng, dia bisa ngawasi loh. Aku duduk bapak nih kon ngawasi. Jadi itu masalah itu, jadi aku tidak ngerti gitu. Peduli. Memang aslinya anak-anak lebih peduli sih. Nang lingkungan sosial, aslinya peduli. Tapi memang ngomong aneh aja sih. Kalau aneh nggak peduli, tapi aslinya peduli. Keluarga bagiku wis aku tulang punggung keluarga. Jadi kau ngapain aku ngapain, ponakan tua kayak wis dadi aku tulang punggung keluarga. Keluarga nilai aku iso gambar anak-anakku, aku lho gak ngopi gak anak-anakku nurut kabeh. Nek lelah yo kini lah menyerah pasti kalah. Gak ono kamu nyerah itu gak ono. Yo caranya kita bersosialisasi, berbuat karya, yo so berbuat baik ambil lingkungan, yang nyerah pasti kalah. Itu gak mau nonang kamu sih bu. Jadi ya bicaranya meskipun tembak ya wis kita bertahan naik. Rumah tempat saya pulang dari segala hiruk pikuk kehidupan. Setelah kita bekerja atau kita dari tongkrongan itu kadang ada apa ya? Ada rasa kangen pengen pulang itu ada lah. Rumah itu tempat yang paling nyaman untuk kita menyadarkan semuanya lah, problematika kehidupan itu pas udah datang ke rumah itu lebur, udah jadi satu semua. Enak lah kalau udah di rumah itu seakan-akan ya itulah tempat kita pulang. Rumah itu nggak harus berbentuk itu kan, rumah itu mereka sebetulnya, istri dan anak-anakku, itu rumah itu. Punk itu buat saya kemandirian. Jadi siapapun yang udah mengambil etos itu mandiri, sebetulnya udah jadi seorang punk buat saya. Makanya nanti gimana hari saya juga gak memaksakan anak-anak saya untuk jadi apa, yang terpenting mandiri. Mau jadi apapun terpenting mandiri. Bangga berdiri di atas kaki sendiri, itu yang terutama. Menurutmu punk itu apa? Memang banyak masyarakat di luaran yang belum paham, ya. Black Dog Punk itu apa sih? Dilihat geruntang, runtung, mendem. Oh enggak, kita mabuk oke, mabuk teman-teman mabuk oke. Mabuknya apa? Mereka itu bersosialisasi dengan sesamanya. Terus blog itu tuh bikin pergerakan charity, terus apa lagi waktu Ramadan, kajian
karena saya sendiri ngalamin, saya sering beberapa kali diajak teman-teman untuk ngisi ke teman-teman yang lain, karena sampai hari ini pun saya masih kumpul sama teman-teman itu, karena mereka itu juga masih punya titik putih di hati itu masih ada. 96 itu aku ke Delta Plaza kumpul sama teman-teman pang di sana mulai 96. Itu di situ udah mulai bergundal banget sampai teman-teman bilang itu anak-anak Madesu, masa depan suram. Jalan mulai 96 sampai tahun 2000-an, 2000 sampai 2002, sampai aku ke Bandung khusus DJ, sampai tak tatuin DJ Rasio. Di situ sempat magang di salah satu diskotik di Bandung, Jalan Braga. Tapi meskipun di saat masa-masa yang kelam, masa-masa jahiliyah yang seperti itu, aku masih punya pemikiran minimal aku besok kalau punya istri itu pingin yang lulusan pondok, biar kalau aku punya anak ada yang bisa bimbing ke kebaikan, dan kalau misalnya aku masih nakal ada yang doain kan. Sekitar 2004 aku ketemu istriku, dia mengulang ngaji di salah satu musola di dekat rumah, sampai akhirnya keluargaku juga ikut ngaji privat. Nah di situ aku ketemu, di situ aku ngobrol-ngobrol sama dia. Kok alhamdulillah kok ada rasa kepingin berubah, capek hidup begundal yang seperti itu. Meskipun udah nikah pun nggak bisa langsung 100% berhenti, enggak, mulai pelan-pelan berhenti dari narkoba, dari minum, mulai tak hindari. Tapi namanya juga perjalanan ya, untuk bisa jadi baik, berubah itu nggak seindah sinetron Indosiar memang. Jadi tetap ada aja godaan terus sampai 2006 kenal pondok, 2010 malah masuk penjara. Tapi kalau orang bilang aduh kasihan ya masuk penjara, tapi ada alhamdulillahnya. Di penjara itu banyak juga ada salah satu juga yang mungkin di luar aku nggak kesampaian, akhirnya di dalam itu kesampaian. Aku itu pingin dulu itu di luar itu pingin bisa baca Al-Quran itu habis 30 juz, di luar nggak bisa, tapi ternyata di dalam penjara aku bisa. Ternyata dalam 1 jam bisa 1 juz. Nah, akhirnya kalau 30 hari nah berarti bisa 30 juz. Itu masih bisa 5 sampai 6 kalian kalau nggak salah. Innahum a'rid anhum fa in tu'rid anhum falayazurruka syai'a. 2013 alhamdulillah aku keluar, tapi nggak sampai di situ. Keluar dari penjara ada cobaan, akhirnya aku pisah sama istri, aku cerai. Dan orang mungkin kalau bilang waduh habis keluar penjara kok cerai, satu musibah, tapi ternyata bukan. Itu adalah suatu ibaratnya keberuntungan juga, karena setelah aku pisah, aku bisa pulang ke pondok. Aku ikut di pondok selama 2 tahun, karena di saat aku masih punya istri gak bakalan bisa netap di pondok, karena lebih penting menghidupin istri, apalagi yang sudah ada anak istri itu lebih wajib daripada cari ilmu. Kok seperti ini sih hidupku? Tapi ternyata di balik itu semua ada banyak hikmah, karena memang hadiah itu tidak selalu terbungkus dengan indah, kadang-kala dibalut dengan masalah, tapi tetap ada hikmah di baliknya. Ya tawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Kegiatan paling menyenangkan kalau di rumah itu ya bergurau sama anak istri. Kita selalu ibaratnya saling mengisi
karena kan keluarga itu adalah suatu kesatuan, rumah itu adalah suatu kesatuan. Jadi kita gimana caranya bisa menciptakan rumahnya itu, baiti janati itu seperti apa, rumah yang memang benar-benar rumah itu seperti apa, tempat kita melepas lelah, tempat kita bisa nyaman, tempat kita ibaratnya apa ya, refreshing dari kehidupan yang di luar itu. Masya Allah. Blecok rumah lah, rumah juga untuk para teman-teman untuk menyalurkan semuanya itu. Banyak kok kata-kata orang-orang itu. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan. Jangan lihat black dog-nya, tapi lihat pergerakannya. Gitu. Kita kan ya gak iso wong yang delok ini mesti wow welek kan ya begitu kenal pasti oh ternyata ini kok gini seharusnya kan mereka iso ojo delok casing itu wong itu. Itu tadi balik lagi, dan care what people say. Selama kita jalan di kebaikan, ngapain kita harus bingung? Jadi cuma jelek wajar, orang bisa beropini, kita bisa melakukan. Orang punya hak beropini, kita juga hak untuk melakukan. Teman-temanku, ya siapapun juga, teruslah tobat meskipun kamu bermaksiat. Jangan lelah untuk bertaubat sampai kamu bosan untuk bermaksiat. Care what people say, other care what people do. Pang United oh. Ikom boys. Ikom boys.